Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hendak menonton rombongan bus dengan klakson telolet, seorang bocah terpental keras akibat tertabrak motor di Garut. Keluarga bos rental yang tewas dikeroyok di daerah Pati, Jawa Tengah, desak polisi usut tuntas pelaku pengeroyokan. Diduga karena kehabisan oksigen, seorang mahasiswa meninggal dunia saat mengikuti Diklat SAR Universitas Siliwangi di Gunung Cakrabuana, Tasikmalaya. Jasad pemilik rental mobil yang tewas dikeroyok di Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah dimakamkan di Karawang. Pihak keluarga berharap aparat kepolisian bisa mengusut tuntas kasus ini. Jenazah Burhan telah dimakamkan di lingkungan Pondok Pesantren Desa Lemah Mulia, Kecamatan Majalaya, Karawang pada Sabtu kemarin. Pihak keluarga saat ini meminta kepada aparat penegak hukum untuk menangkap pelaku pengeroyokan yang menyebabkan Burhan meninggal dunia. Keluarga berharap pelaku dapat dihukum seadil-adilnya untuk memberikan efek jerah. Polres Pati betul-betul bisa mengusut tuntas atas kejadian yang menimpa kakak kami. Berharap betul-betul semua ditangkap, barang bukti, video, foto jelas sudah ada, dan insya Allah secara penangkapan mudah. Itu kami berharap betul-betul bisa diusut tuntas sehingga mendapatkan efek jerah bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seorang mahasiswa Universitas Siliwangi meninggal dunia saat mengikuti kegiatan Diklat SAR UKM KSR Siliwangi di Gunung Cakrabuana, Tasikmalaya. Diduga korban kehabisan oksigen saat mendaki gunung. Tangis ibunda pecah begitu tiba di kamar jenazah RSUD Dr. Sukajo, Kota Tasikmalaya, Minggu siang. Sang ibu tidak percaya anaknya Rafa Lulia meninggal saat mengikuti kegiatan kampus. Menurut keterangan panitia, korban meninggal karena kelelahan sehingga jatuh tak sadarkan diri. Panitia sempat mengevakuasinya ke RS, namun nyawanya tidak tertolong. Bahwa kejadian ini terjadi sebelum masuk lokasi pendidikan dasar. Di puncaknya itu, Pak. Masih dalam perjalanan. Jadi ini turun dari mobil di Malangbong, dekat Polsek Malangbong. Ini katakanlah lokasi tempat pendidikan. Ini baru kurang lebih lewat dari setengahnya sedikit. Jadi belum sampai. Berarti pendidikannya belum berjalan. Apaan sih? Oke. Meski demikian, pihak keluarga tetap minta jenazah diautopsi lantaran saat berangkat sang anak dalam kondisi sehat. Korban sebelumnya dievakuasi teman-temannya dari Gunung Cakrabuana, Tasikmalaya dalam kondisi tidak sadar. Korban dievakuasi ke RSUD Dr. Sukajo. Mahasiswa berusia 20 tahun itu meninggal saat hendak mengikuti kegiatan Diklat SAR pihak UKM kampus. Tahu ini korban sedang mengikuti apa, Pak? Kegiatan UKM Universitas. UKM PMI. Bukan UKM Kops Sukarela ya, dikelola oleh universitas. Oleh universitas. Dia memang lagi ada kegiatan latihan dasar gitu atau seperti apa? Nah itu saya kurang paham. Cuman Bapak dapat informasi dari mahasiswa lain? Dapat informasinya dari ini, dari bagian kemahasiswaan. Korban merupakan mahasiswa semester 2. Diduga korban kehabisan oksigen sehingga jatuh pingsan saat melakukan pendakian. Eko Setia Budi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. 5 murid perempuan sebuah sekolah dasar di Pantura, Subang menjadi korban pencabulan oleh guru wali kelas mereka. Pencabulan berlangsung sejak tahun 2023 hingga tahun 2024. Kasus pencabulan yang dilakukan guru berinisial S terbongkar atas laporan orang tua korban.
Sehari-hari pria berusia 57 tahun ini merupakan guru sebuah sekolah dasar di Kecamatan Cipendei, Pantura, Subang. Ia mengajar mata pelajaran matematika dan berstatus sebagai ASN. Dari data sementara, S telah mencabuli 5 murid perempuannya. Para korban duduk di kelas 5 dan 6 sekolah dasar. Pencabulan terjadi berulang dan sudah berlangsung lama sejak bulan September 2023 hingga tahun 2024. Tersangka ini ketika mengajar pelajaran matematika, mereka secara terang benderang melakukan perbuatan asusila dengan cara menutup bagian kemaluannya menggunakan buku ini. Itu berlangsung, kemudian pengakuan tersangka terakhir melakukan perbuatan tersebut di bulan Februari. Tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Hukuman ditambah sepertiga dari ancaman pokok karena pelaku merupakan seorang guru yang seharusnya melindungi murid-muridnya. Sementara para korban telah mendapat pendampingan dari psikolog dan Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Subang untuk pemulihan mental mereka. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Seorang mahasiswa menjadi otak pemerkosaan terhadap gadis di bawah umur di Kuningan. Pelaku bersama 2 rekannya menggagahi korban secara bergilir di kamar indekos pelaku. Pelaku sebelumnya mencekoki korban dengan minuman keras. Satuan Reskrim Polres Kuningan meringkus 3 pemuda karena diduga memperkosa gadis di bawah umur berusia 17 tahun. Satu dari tersangka berinisial RA masih berstatus sebagai mahasiswa dan menjadi otak pemerkosaan. Pemerkosaan terjadi di kawasan Purnawinangun pada hari Minggu 2 Juni lalu. Awal kisah, pelaku dan korban berkenalan melalui media sosial. Pada malam naas itu korban dijemput pelaku lalu dibawa ke kamar indekos. Disitulah pelaku mengajak 2 rekannya lalu mencekoki korban dengan minuman keras. Ternyata itu cara pelaku memperdayai korban sehingga korban tidak berdaya. Saat itulah ketiga pelaku menggagahi korban secara bergilir. Ulah ketiga pelaku terbongkar setelah korban mengadu ke orang tua sehingga kemudian ketiga pelaku dilaporkan ke polisi. Korban ini tidak sadarkan diri karena mungkin pengaruh alkohol, kemudian pelaku melakukan aksinya dengan cara pelaku pertama yang berinisial RH ini langsung menyetubuhi korban. Kemudian setelah selesai barulah kedua orang pelaku ini secara bergiliran melakukan hal yang sama. Polisi juga menyita mobil milik teman tersangka yang digunakan untuk menjemput korban dari rumahnya. Atas perbuatannya ketiga tersangka dijerat pasal 81 dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan. Diduga korsleting listrik asrama Pondok Pesantren Al-Muhajirin Kampus 3 di Purwakarta terbakar. Seorang santri sempat terjebak, beruntung petugas damkar berhasil mengevakuasi dalam keadaan selamat. Para santri Pondok Pesantren Al-Muhajirin Kampus 3, Kecamatan Sukatani, Purwakarta, panik karena asrama tiba-tiba mengeluarkan asap tebal dari bangunan gedung berlantai 4 pada Senin pagi. Pihak pondok pesantren berupaya memadamkan dengan alat seadanya. Namun banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api semakin besar. Petugas damkar sempat kesulitan memadamkan kobaran api lantaran asap semakin tebal. Namun akhirnya berhasil dipadamkan setelah mengerahkan 6 unit mobil damkar selama 4 jam. Sementara itu, 1 orang santri yang sempat terjebak dan berlari ke lantai 4 berhasil dievakuasi petugas damkar dalam kondisi selamat. Menurut pihak pondok pesantren, kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari pendingin ruangan di salah satu ruangan asrama laki-laki di lantai 3. Dan kebetulan alhamdulillah saat itu juga anak-anak kami sedang pada sholat subuh ya, sedang melaksanakan zikir jama'i dengan para guru-gurunya, jadi posisi asrama sedang kosong. Dan kebetulan emang ada 1 anak santri yang malamnya itu sakit, tapi di kamar sampingnya lagi. Nah, alhamdulillah anak ini bisa bisa dituntun ya sama petugas kebakaran untuk bisa turun ke bawah, dan alhamdulillah sekarang sehat. Ada petugas sarana yang memang keseharian mengecek, melihat ada kepulan asap itu, langsung tadi laporan
kebetulan kami sedang mengajar anak santri di masjid. Laporan langsung, kami langsung ke TKP melihat kejadian yang sebenarnya gitu. Dan ternyata memang ada kebakaran dan apinya sudah lumayan besar, jadi tidak bisa kami padamkan. Saat peristiwa kebakaran terjadi, seluruh santri tengah mengaji setelah sholat subuh. Polres Purwakarta hingga kini masih menyelidiki penyebab kebakaran. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta.